Realisasi anggaran IKN 2023 capai Rp26,7 triliun. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan realisasi sementara anggaran pembangunan Ibu Kota Nusantara, IKN, pada tahun anggaran 2023 mencapai Rp26,7 triliun atau setara 97,6% dari pagu anggaran. IKN tahun ini, 2023, kita belanjakan Rp26,7 triliun, anggaran total Rp27,4 triliun, kata Sri Mulyani saat konferensi pers kinerja dan realisasi APBN 2023 di Jakarta, Selasa. Realisasi anggaran sebesar Rp26,7 triliun digunakan untuk pembangunan infrastruktur sebesar Rp24,3 triliun serta non-infrastruktur Rp3 triliun. Penyaluran anggaran infrastruktur digunakan untuk pembangunan istana negara dan kawasan ini pusat pemerintahan, kawasan pemukiman, pembangunan tower rusun aparatur sipil negara serta pertahanan dan keamanan, serta pembangunan jalan tol IKN. Kemudian, duplikasi jembatan Pulau Balang Bentang Pendek, pembangunan bendungan Sepaku Semoy, serta penanganan banjir Sungai Sepaku dan pengendalian banjir das Sungai Sanggai, Pamaluan, Saluang, dan Tengin. Sementara anggaran klaster non-infrastruktur digunakan untuk koordinasi dan penyiapan pemindahan, perencanaan pemindahan ke IKN, rekomendasi kebijakan pada kementerian, lembaga, K-Liter, dukungan pengamanan Polri, operasional otorita IKN, POIKN, serta kegiatan pemetaan, pemantauan, dan evaluasi. Adapun total alokasi anggaran IKN dari tahun anggaran 2022 hingga 2024 adalah sebesar Rp72,8 triliun. Dengan rincian realisasi anggaran pada 2022 sebesar Rp5,5 triliun, realisasi sementara 2023 sebesar Rp26,7 triliun, dan alokasi pada anggaran pendapatan dan belanja negara, APBN, 2024 sebesar Rp40,6 triliun. Anggaran 2024 terutama digunakan untuk basic infrastruktur hingga IKN-nya bisa terbangun, ujar Sri Mulyani. Di sisi lain, anggaran pembangunan IKN dari non-APBN ditargetkan mencapai 80%. POIKN optimistis target tersebut akan tercapai, terutama dari investor yang menanamkan modal jangka panjang. Melihat capaian sampai akhir Desember 2023, yakin 80% dana pembangunan Kota Nusantara non-APBN bisa terpenuhi, kata Kepala IKN Bambang Susantono, Senin 1 Januari. Total investasi Rp41 triliun groundbreaking 23 investor di IKN sepanjang 2023. Otorita Ibu Kota Nusantara, POIKN, terus mencatatkan peningkatan realisasi peminatan investasi. Pada 2023, sebanyak 23 investor pelopor dari dalam negeri telah melaksanakan groundbreaking di IKN dengan investasi non-APBN sekitar Rp41 triliun. Kepala IKN Bambang Susantono mengatakan, dengan realisasi peminatan investasi itu, pemerintah semakin optimistis menyambut 2024. Kami yakin tahun 2024 akan semakin banyak investor yang berinvestasi dan pada jangka panjang bisa mencapai target 80% dana pembangunan IKN dari non-APBN dapat tercapai, ujar Bambang, dikutip di Jakarta pada Ahad, 31 Desember 2023. Menurut Bambang, POIKN terus berupaya meningkatkan realisasi investasi di IKN. Salah satunya dengan terus melakukan sosialisasi dan promosi peluang investasi di IKN. Kami sangat terbuka bagi para investor yang sesuai dengan visi IKN menjadi kota cerdas, inklusif, berkelanjutan, dan kota yang layak huni dan dicintai, kata Bambang. Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita IKN, Agung Wicaksono mengatakan, realisasi investasi di IKN terus bertambah. Sedangkan pada tahun depan akan ada sekitar 15 investor yang akan melakukan groundbreaking sekitar Januari hingga Februari 2024. Agung menjelaskan, groundbreaking 1-3 dilakukan investor dalam negeri yang memiliki kapabilitas untuk membangun kawasan inti pusat pemerintahan, KIP, IKN. Namun, ada juga beberapa investor dalam negeri yang bekerja sama dengan investor luar negeri.
Saat ini, terdapat 9 investor yang akan menjadi inisiator pembangunan hunian di IKN, yang 3 di antaranya adalah investor asing asal Cina dan Malaysia. 9 investor itu sedang dalam seleksi dan feasibility study. Mulai dari groundbreaking pertama di September 2023, kedua di November, ketiga di Desember di pekan lalu, dan ini dari 23 investor pelopor ini ada total 9 investor di groundbreaking yang kedua, 10 investor yang di groundbreaking ketiga, dan groundbreaking yang pertama ada 4 investor, kata Agung. Investasi yang masuk ke Ibu Kota Nusantara bervariasi di berbagai sektor serta dengan skala investasi yang beragam. Konsorsium Nusantara, Pakuwon Group, dan Tepaku Buwono Development yang merupakan investor domestik dengan skala konglomerat di Indonesia telah berkontribusi dengan pembangunan kawasan lahan campuran di IKN. Tak hanya itu, investasi dari lokal Kalimantan Timur berasal dari PT Wulandari Bangun Laksana Tbk, yang telah sukses membangun kawasan komersial Balikpapan Superblok, BSB, juga sudah melakukan groundbreaking di Ibu Kota Nusantara. Tak hanya investor skala besar, investor skala kecil menengah, BSH dengan salah satu portofolio unit usaha berupa restoran tradisional, kampung kecil, juga ikut berpartisipasi mengembangkan lahan di kawasan inti pusat pemerintahan, KIP. Dampak pembangunan IKN Nusantara, rel kereta api sepanjang 2.428 km bakal membentang di Kalimantan. Simak informasi seputar Ibu Kota Negara alias IKN Nusantara terkini. Berikut dampak pembangunan IKN Nusantara di Kalimantan Timur. Kabarnya rel kereta api sepanjang 2.428 km bakal membentang di Kalimantan. Rencana pembangunan rel kereta di IKN Nusantara pada tahun 2025 mendatang. Lokasi IKN Nusantara berada di Kabupaten Penajam Pasir Utara, Provinsi Kalimantan Timur. Disebutkan juga ada rencana bangun rel kereta dengan rute hingga Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara hingga Kalimantan lainnya. Kementerian Perhubungan, Kemenhub, ada rencana membangun jalur rel kereta api sepanjang 2.428 km di Pulau Kalimantan. Rute rel kereta ini diwacanakan dari Kalimantan Utara, Kaltara, menuju ke Kalimantan Selatan, Kalsel, sampai kota Banjarmasin. Kemudian berlanjut ke Kalimantan Tengah, Kalteng, hingga Kalimantan Barat, Kalbar. Pembangunan pertama akan dilaksanakan di IKN Nusantara mulai 2025, secara bertahap. Saat dikonfirmasi, Kepala Dinas Perhubungan, Dishub, Kalsel, Fitri Hernadi, mengaku belum mendapat informasi lebih. Termasuk tentang jalur kereta api Kalsel. Itu program pusat terkait IKN Nusantara. Dishub Kalsel belum diberikan informasi lebih selain yang disampaikan di atas, katanya, Kamis, 30 November 2023. Meski demikian, Fitri mengatakan, rencana proyek kereta api Kemenhub ini sudah mencuat sejak 2014. Bahkan, Detail Engineering Design, DED, telah dirancang. Tapi, bisa juga nanti diterapkan dengan teknologi terbaru, atau trace jalur terbaru, karena memang banyak perubahan dan perkembangan yang terjadi selama 10 tahun di Kalsel dan Trans Kalimantan khususnya, tuturnya. Rencana pembangunan jaringan jalur kereta api ini telah tertuang dalam Peraturan Presiden, Perpres, Nomor 64/2022 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Ibu Kota Nusantara tahun 2022 hingga 2042. Dalam Perpres tersebut, disebutkan bahwa salah satu sistem transportasi darat yang bakal dikembangkan di IKN adalah jaringan transportasi kereta api. Jaringan transportasi kereta api tersebut akan dikembangkan terkoneksi dan terintegrasi dengan sistem jaringan transportasi di Provinsi Kalimantan Timur dan antar wilayah dalam IKN Nusantara. Dalam Perpres Nomor 64/2022 tersebut juga menjelaskan pembangunan jaringan jalur kereta api yang akan dikembangkan di IKN berupa jalur kereta api umum yang akan melayani perjalanan antar kota dan perkotaan.